Assalamualaikum sahabat, kalian pasti tahu dan sudah tidak asing lagi dengan candi yang ada di daerah Batujaya dan Cibuaya. Candi-candi ini dibangun sekitar abad ke-4 Masehi ketika zaman Tarumanegara oleh Raja Purnawarman. Yang berlokasi di tengah pesawahan, candi-candi ini dievakuasi atau digali ketika tahun 1997 oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Candi Batujaya ini dinamakan dengan Candi Jiwa, Belandongan dan banyak lagi yang lainnya. Untuk yang berada di Cibuaya, nama candinya adalah Lemah Duhur Wadon dan Lemah Duhur Lana. Berpuluh tahun lamanya penduduk Cibuaya dan Batujaya, daerah yang letaknya di bagian utara Karawang, menganggap Unur dan Lemah Duhur di daerahnya sebagai misteri. Sebagian ada yang beranggapan tempat itu bekas benteng pasukan Mataram yang akan menyerbu VOC di Batavia. Maklum, daerah utara Karawang pada abad 17 pernah dijadikan basis pertahanan Mataram sebelum menyerbu Batavia. Tetapi sebagian lagi menghubungkan Unur dan Lemah Duhur di daerahnya sebagai tempat angker. Unur Jiwa di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya misalnya, pernah dikait-kaitkan dengan mistik ketika daerah itu dilanda banjir Citarum sebelum dibangun Waduk Irjuanda di Jatiluhur misalnya. Unur Jiwa pernah dijadikan kandang ternak kambing milik penduduk karena daerah itu letaknya lebih tinggi 2-3 meter di atas permukaan tanah sekitarnya. Tetapi sore dimasukkan kandang, paginya selalu ada yang mati. Cerita penduduk setempat. Karena itu, tanah yang lebih tinggi di daerah itu lalu dinamakan Unur Jiwa. Unur dan Lemah Duhur adalah timbunan tanah setinggi 2-3 meter di atas permukaan tanah sekitar, sehingga menyerupai Bukit Kecin. Di dua daerah itu ada lebih 20 Unur dan Lemah Duhur dengan latar belakang kepercayaan penduduk setempat yang bervariasi. Padahal Unur Jiwa yang selama ini dihubung-hubungkan dengan mistik sebenarnya tidak berbeda dengan unur-unur lain yang ada di daerah itu atau Lemah Duhur di Cibuaya. Keduanya merupakan peninggalan budaya masa lampau berupa candi yang tergolong sangat langka di Jabar, kecuali Candi Cangkuang di Leles, Kabupaten Garut yang sudah dipugar. Peninggalan lainnya adalah reruntuhan Candi Ronggeng di Pamarikar, Kabupaten Ciamis bagian selatan. Namun berbeda dengan Candi Ronggeng yang merupakan sisa-sisa reruntuhan candi batu, sisa-sisa reruntuhan candi di Batujaya dan Cibuaya merupakan candi bata. Bahannya bukan dari batu andesit seperti candi-candi di Jatan atau Jatin, tetapi bata merah sebagaimana bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah. Sisa-sisa percandian bata di dua daerah itu letaknya sekitar 5 km dari pantai utara Laut Jawa. Cibuaya dan Batujaya terletak sekitar 40 km utara Karawang. Jika ditarik garis lurus, kedua daerah itu berjarak sekitar 15 km. Untuk Cibuaya daerahnya tidak dilalui sungai-sungai besar. Sedangkan Batujaya letaknya berdekatan dengan Sungai Citarum yang jadi batas alam Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi. Sisa-sisa candi bata di Cibuaya pertama kali diketahui Dinas Purbakala tahun 1952. Saat itu ditemukan Arka Wisnu dalam penggalian sumur penduduk setempat yang letaknya tidak jauh dari sisa-sisa candi bata. Penemuan itu disusul penemuan Arka Wisnu lainnya. Situs candi bata di Kecamatan Batujaya ada di Desa Segaran dan Telaga Jaya, tersebar pada areal sekitar 5 km. Sejak tahun 1985, situs di daerah ini sudah sering diteliti. Peak situs percandian Batujaya berjarak kurang dari 1 km di sebelah timur aliran Sungai Citarum. Luas kompleksnya mencapai 5 km persegi atau 500 hektar. Walaupun disematkan label percandian, sebenarnya di kawasan situs percandian budaya di Jawa Barat ini ditemukan juga jejak masa prasejarah seperti rangka manusia. Para ahli memperkirakan rangka dengan bekal tersebut berasal dari abad ke-1 sampai ke-3. Bekal kuburnya berupa wadah tembikar, perhiasan, alat logam, alat tulang, dan tapak persegi. Hasil penelitian sejumlah arkeolog menunjukkan puluhan candi tersebut dibangun pada abad ke-4 Masehi. Candi di Karawang, Jawa Barat ini disebut-sebut jadi yang tertua di Indonesia. Terletak dalam satu kompleks percandian bernama Batujaya. Candi-candi itu diyakini lebih tua dari Candi Gedong Songo di Semarang yang dianggap paling tua di Indonesia. Dari keterangan warga yang menghuni daerah di dekat Candi Jiwa, bahwa dulunya gundukan tanah yang menutupi candi tersebut dilewati oleh hewan ternak. Namun, hewan ternak tersebut mati tanpa sebab yang jelas. Masih dari cerita warga, gundukan tanah yang menonjol itu pernah dijadikan tempat sebagian warga mengungsi akibat banjir yang melanda.
lagi-lagi tanpa sebab yang jelas. Beberapa hewan ternak, juga warga sekitar harus kehilangan jiwanya di tempat tersebut. Dari situlah, masyarakat sekitar menganggap tempat itu memiliki jiwa, karena tidak hanya sekali yang mati tanpa sebab yang jelas. Sumber lain mengatakan, kata jiwa sendiri berasal dari salah satu dewa dalam keyakinan masyarakat Hindu, yaitu Dewa Siwa. Hal tersebut didasarkan dari pengaruh aksen Sunda yang memengaruhi penyebutan nama Siwa dari waktu ke waktu, sehingga menjadi nama jiwa. Namun, pendapat tersebut menjadi lemah, karena dari beberapa penemuan justru mengerucutkan bahwa candi jiwa tersebut lebih condong kepada candi peninggalan Buddha. Dan legenda tentang sosok berjubah putih pun cukup terkenal di kalangan masyarakat di kawasan Candi Batujaya. Ada dua candi yang cukup terkenal di kawasan percandian ini, yaitu Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Pada Candi Jiwa ada misteri sosok berjubah putih, sedangkan di Candi Blandongan ada cerita tentang makhluk gaib yang berperawakan kakek-kakek. Kalau menurut cerita yang saya dengar, memang ada sosok jubah putih itu. Kabarnya orang sini ada beberapa yang pernah melihat. Ada yang bilang jubah putih, ada yang tinggi hitam, perempuan ada juga, ujar juru pelihara Candi Jiwa. Selain misteri sosok jubah putih di Candi Jiwa, ada pula misteri kakek-kakek penunggu Candi Blandongan. Cerita tentang pria tunta yang mengenakan tongkat itu seperti telah menjadi cerita dongeng tersendiri di kawasan Batujaya. Juru kunci menegaskan, makhluk-makhluk berbeda alam tersebut tidak akan mengganggu pengunjung jika tak diganggu duluan. Maka ia pun mengimbau kepada para wisatawan untuk menjaga sikap dan tutur kata selama berada di area percandian. Sebenarnya, mereka tidak akan mengaku kalau tidak kita ganggu. Tapi pernah ada juga pengunjung yang kerasukan. Alhamdulillah berhasil kami tangani, tutupnya. Sampai di sini dulu video dari saya. Bila mana ada kekurangan dalam penyampaian kata dan lainnya, saya Salih Arjuna mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga video ini bermanfaat, memberi pengetahuan bagi yang belum tahu, dan bisa membantu bagi yang mau berkunjung ke sana. Hatur nuhun permios.